DPD inilah Fadil Rahmi. Kalau untuk DPRK Madbarilah Fadilah. Banyak ibu-ibu PKK mau berangkat umrah. Kalau untuk DPRK pilihlah Tengku Muhammad Fadilah. Tapi nah itu kalau pas lagi kita mendesak mau cepat memang kata-katanya. Tapi kalau pas lagi santai itu bisa disusun. Ya tak bisa susah pantun itu. Kalau tuan membeli kartun dipakai Bang Zulfikar, memang susah kita berpantun kalau perut lagi lapar. Jadi intinya susun dulu yang dua di ujung itu, baru yang dua di pangkal. Saya mengajar pula, padahal membawa acara udah 5 pantunnya. Kalau untuk Ustaz Riza, pantunnya buat itu, kalau tuan ke Palembang, jangan lupa membeli kemeja. Kalau nampak yang berjambang, itu namanya Ustaz Riza. Dua dulu. Saya dulu bercita-cita simple aja. Cita-cita saya sangat sederhana. Saya kuliah S1, S2, S3. Habis itu ijazah ini dibawa ke Malaysia, jadi dosen, dapat gaji, nikah, membahagiakan emak, punya rumah, punya kendaraan, bawa dia pergi ke Makkah, menikah, punya anak. Sederhana sekali cinta. Tidak banyak orang. Tak banyak orang, hanya kampus, habis itu jadi dosen, habis itu nikah, emak dibahagiakan, tidak melibatkan banyak orang. Tak pernah terpikir saya akan jumpa orang banyak, bersalaman, berfoto, menjadi juru kampanye. Tidak ada dalam pikiran. Tidak ada sedikit pun dalam pikiran saya. Saya malah tak suka jumpa orang banyak. Tapi setelah terjun ke masyarakat, Tengku Fadil Rahmi, misalnya Tengku Fadil Rahmi bekerja sebagai penyuluh di Kementerian Agama. Pagi masuk kantor jam 8, pulang jam 4 sore, pergi ke beberapa desa, kecamatan. Artinya itu baik, bukan tak baik. Kalau cerita baik-baik, tapi manfaatnya untuk orang banyak. Padahal dalam ajaran Islam yang paling baik itu adalah khairun nas anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Penduduk Aceh berapa sekarang? 5,3 juta. Penduduk Israel 5 juta. Sama. Jadi kalau kita pergi semua mati Israel. 5 juta. Betul. Jadi kalau manfaat dan Fadil Rahmi untuk sendiri itu mubazir. Orang seganteng ini sendiri, tolong videonya jangan sampai di rumah ya. Maka saya berpikir beliau mesti duduk jadi DPD. Tapi DPD bukan tujuan. DPD itu hanya batu loncatan. Saya tanya, kemarin 2019 ke 2024, gimana? Sudah siap jadi calon gubernur? Kata beliau, DPD aja dulu. Oke, kita antar ke kantor KPU. Artinya apa? Untuk Tengku Fadil Rahmi memang targetnya gubernur. Karena kalau kita pegang sendok, banyaklah gulai itu yang bisa kita ambil. Kita bisa ambilkan gulai Aceh, lupa apa namanya. Pokoknya banyak. Jadi banyak yang bisa kita ambilkan karena kita yang megang sendoknya. Sendok APBD Nangro Aceh Darussalam itu bisa kita buat program buat Islamic Center besar, mengirim mahasiswa setiap kabupaten kota, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, training for trainer, baca kitab kuning, pengiriman mahasiswa. Kalau dulu ke Mesir dikembangkan lagi ke Tarim, Hadramaut, Yaman untuk tingkat SMP SMA Darul Mustafa. Itu tidak selesai dengan ceramah, itu tak selesai dengan khutbah, itu tak selesai dengan tabligh akbar. Itu caranya orang baik mesti duduk di tempat yang baik. Tempat yang baik itu sekarang 5. DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Jadi
status saya dengan saudara-saudara saya semua sama status kita. Status kita adalah mendudukkan mereka ini DPRK, DPRA, DPD. DPRI tak mau daftar. Bagaimana kita berusaha, saya sesuai dengan kemampuan saya. Tadi selama di mobil kita buat berapa video? 5 video per mobil. Hai guys, sesuai dengan kemampuan saya. Apapun yang bisa saya buat. Tentu abang-abang, adik-adik, kawan-kawan, sahabat semua sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau satu hari kita bisa ajak 5 orang, yang 5 ini mengajak lagi istrinya, anaknya, suaminya, kawannya, sahabatnya, satu sekolahnya. Kita tidak boleh ngejek orang. Tak boleh kita mengatakan Tengku Fadil Rahmi ini alumni Al-Azhar, penghuni surga, calon PNS neraka jahanam semua. Tidak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh pula menunjukkan sensasi. Yang kita tunjukkan prestasi. Menurut ijtihad saya, Tengku Fadil Rahmi ini orangnya baik, orangnya amanah. Ustaz Nazarnya juga begitu. Hubungan dia dengan Ustaz Somad, mereka adalah yang mengatur jadwal semua. Kalau kira-kira orang ini suka dengan Ustaz Somad, cerita tentang Ustaz Somad. Tapi kalau kata dia, aku benci kali Ustaz Somad, jangan bawa Ustaz Somad. Dari Ustaz yang lain. Jadi bagaimana kita mendudukkan target akhirnya 14 Februari 2024. Bagaimana orang memilih sahabat-sahabat kita ini. Kira-kira tim siap ya? Allahu Akbar. Jadi kita solidkan, kita kuatkan. Bagaimana caranya? Saya tidak mengajar itik berenang, tidak mengajar ikan menyelam, karena sahibud dar a'lamu bidari. Yang punya rumah tentu lebih tahu isi rumahnya. Saya datang bertamu ke rumah orang, lalu kemudian saya ajari, Bapak sekalian, nanti kalau terjadi sesuatu, ini pintu keluar, ini pintu masuk, kata yang punya rumah, kami yang lebih tahu Pak Ustadz. Nah, bagaimana sopan santun, tata krama, budi bahasa, komunikasi yang baik di Aceh, Nanggo Aceh Darussalam, di Aceh besar, sesuai dengan dapil masing-masing, maka kita manfaatkanlah komunikasi yang baik ini. Bapak-bapak mungkin agak segan, tapi bapak-bapak punya istri, istrinya juga luar biasa. Maka yang paling ditakuti sekarang itu adalah gerakan mak-mak garis keras. Jadi tolong pengaruhi ibu-ibu di rumah, bagian sudah nikah, bagian belum menikah, memang agak suka sih, tapi bisa dipengaruhi kawan-kawan. Sekarang lah mesti buat baju kaos tak apa-apa. Dekat pemilu, cari pemilu. Mana kawan SD dulu, mana kawan SMP, mana kawan SMA, mana kawan kuliah, mana kawan kenalan, mana ada ini semua. Apalagi yang playboy cap tupai, mantan-mantan dulu semua. Manfaat, hubungan baik, silaturahim. Pokoknya apa yang terjadi, mengamuk orang itu dendam dia. Tahu lah dulu. Ya, hari maupun di dalam, kucing juga yang keluar. Kenapa? Tapi niat kita tak jahat. Kita bukan mau pencitraan, kita mau bukan mendudukkan perampok penjahat, enggak. Karena kalau duduk orang baik ini di DPRK, DPRA, DPD, banyak manfaatnya untuk dakwah, banyak manfaatnya untuk kebaikan. Kalau politik itu banyak manfaatnya, kenapa Ustaz Somad tidak duduk di politik? Banyak orang yang ngomong gitu. Kenapa Ustaz tidak mau mencalon DPD, tidak Ustaz mencalon jadi pejabat? Saya bilang, jangankan jadi pejabat, jadi ustadz aja saya susah, udah makan susah, ke mall susah, nonton susah, jalan susah. Banyak orang marah sama saya gara-gara tak dapat jadwal. Akhirnya yang saya alaskan, Ustaz, kok payah kan bikin jadwal di Aceh? Ustaz Nazar yang musuh. Mudah-mudahan itu tak berpengaruh ke suara-suara di TPS. Itulah gunanya tim di setiap daerah itu saya susun, saking susahnya saya menyusun jadwal. Nah, bayangkan kalau saya jadi pejabat, datanglah orang, paling tidak setahun 3 kali dia datang. Yang pertama pendaftaran anak sekolah, yang kedua Idul Fitri, yang ketiga masuk sekolah, libur sekolah, tapi sulit sekali. Tapi kita tempatkan orang-orang baik ini, Tengku Fadil Rahmi, Tengku Nazar
Nazarudin dengan Tengku Muhammad Fadilah, dan menurut saya mereka ini berkiprah dari mulai Mesir, dari mulai Darul Arafah, Gontor, kemudian Riyadh, lalu kemudian ke Mesir, pulang lagi secara fit and proper test sudah lulus. Tapi kalau mereka hanya membahagiakan mertua, kan mubazir. Cuman mertua lah yang bisa dibahagiakan. Itu pun cuma satu mertuanya. Mubazir sekali. Maka sakit hati ini dilampiaskan. Aku akan membahagiakan DPRK satu kota Banda Aceh, membahagiakan DPRA satu Aceh, Nangro Aceh Darussalam, BPD. Jadi mudah-mudahan inilah usaha kita. Dan ini bagian dari dakwah. Bedanya kalau dakwah saya ceramah, khutbah, pengajian selesai. Tak banyak yang bisa saya lakukan. Datanglah guru SD saya. Saya tamat SD tahun 1990. Tamat SD 90. Ini jalan, namanya Jalan Mas Mansur, di Kisaran, Sumatera Utara. Masuk ke dalam sekolah saya itu gang kecil, muat untuk becak, mobil tak muat. Datanglah seminggu yang lalu kepala sekolah saya tahun 90 beserta guru-guru dengan komite, satu bis datang ke Riau dari Kisaran. Ada apa Bu? Saya bilang, jalan yang kau lewati dulu Somad. Iya Bu. Jalan itu mau dijual yang punya. Loh, itu bukan jalan umum, bukan punya orang itu. Mau dijualnya sekarang, mau dibangunnya ruko. Lama saya itu menunggu. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan pejabat. Tak bisa, tak banyak yang bisa dilakukan. Coba kalau saya pejabat, cepat aja itu datang ke situ, tunjuk, bisa. Jalan ke kampung mak saya, berlobang-lobang. Saya tunjuk, betapa lobangnya. Tapi kalau pejabat kan selesai. Jadi banyak hal. Saya jumpa sama bapak-bapak, dia orang kaya. Dia bilang, saya Pak Ustadz jadi pejabat ini sebetulnya nggak ada untungnya sama saya. Terus kalau nggak ada untungnya, kenapa bapak mau? Ada yang bisa dilakukan, yang tak bisa saya lakukan kalau saya cuma pengusaha. Kalau nyantuni anak yatim saya bisa Pak Ustadz. Terus apa yang bisa bapak lakukan? Saya bisa mengaspal jalan yang tak bisa dilakukan orang kaya. Sekaya-kaya orang tak bisa mengaspal jalan Pak Ustadz. Jadi saya tak bisa banyak melakukan, tapi kalau kita support adik kelas saya, senior saya dari 96, saya 98, senior saya di Darul Arafah juga di pondok, terserah dengan usaha kita masing-masing. Mudah-mudahan atas usaha kawan-kawan, sahabat-sahabat, relawan semua, masih ada waktu kita sekarang ini Desember udah ujung ya, Januari, Februari, tinggal tak sampai 50 hari lagi, karena tanggal 10 itu udah gak bisa kampanye lagi. Tinggal 50 hari lagi kesempatan kita. Mudah-mudahan, saya berharap duduklah hendaknya mereka. Agaknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu harapan-harapan saya. Saya kalau cerita dibully orang, nama baik, itu tak saya pikirkan lagi. Saya malah di komen-komen marah orang saya, tak saya pikirkan lagi. Tapi kalau saya pikirkan, naik darah tinggi saya, naik asam lambung, asam urat, asam sulfat semuanya. Kalau saya pikirkan lagi, pokoknya banyak juga kawan-kawan pun tak setuju. Tak usahlah kalau cerita-cerita politik cuma bahas masalah fikih aja lah, masalah cinta Nabi, masalah apa yang mau kau cari lagi. Jadi kadang kawan sejalan pun tidak sepaham ya, tidak. Tapi alhamdulillah keluarga, istri, mertua tak ada yang marah. Saya cita-cita politik, mereka malah setuju. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang setuju. Itu yang membangkitkan semangat saya. Nah, saya berharap 10 jari saya angkat memohon kepada para relawan, sahabat-sahabat semua yang ada di Nangro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan dengan usaha kita bersama, duduklah hendaknya Tengku Fadil Rahmi, Tengku Nazarudin Yahya, dan Tengku Muhammad Fadilah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di selasih, thank you dan terima kasih. Itu tak pakai jurus dua tadi, itu pantun lain lagi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, sedikit arahan-arahan tapi sangat bermakna buat kami insyaallah Ustaz, dan membuat kita memberikan keberkahan insyaallah. Satu dua kata dari Ustaz Fadil Rahmi, mungkin sudah banyak pengalaman di bidang politik. Terima kasih Ustaz Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, hilangkanlah hamba